Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya M. Rija Pajrin, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengkoneksikan materi yang saya pelajari pada modul 1.1 ini. Yang pertama, peran kita sebagai guru yang digambarkan melalui trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan, sehingga setiap guru harus dapat menjadi contoh yang baik bagi setiap muridnya, baik dari penampilan, sikap, tutur kata, maupun dari pemikirannya. Yang berikutnya, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah-tengah murid membangkitkan semangat, sehingga guru dapat menjadi motivator bagi muridnya untuk lebih semangat memperjuangkan cita-citanya. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dengan selalu memberikan perhatian, menuntun, dan mengarahkan murid agar murid berani berjalan di depan serta sanggup untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang kedua, pendidikan merupakan sesuatu yang berbeda dengan pengajaran, di mana pendidikan artinya menuntun seluruh kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai setinggi-tingginya kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam membagi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Adapun kesimpulan yang ketiga, dalam proses pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi sebagai guru, kita harus mengenali karakteristik murid dan juga terus meningkatkan keterampilan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal terakhir yang dapat saya simpulkan, hal utama yang harus dimiliki oleh murid setelah melalui proses pendidikan adalah tumbuhnya budi pekerti luhur sesuai dengan budaya bangsa. Dalam hal ini, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Keluarga merupakan tempat bersemanya pendidikan. Bagi anak, keluarga adalah tempat berlatih untuk melatih kecerdasan budi pekerti, dalam hal ini pembentukan otak individual. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya mempercayai bahwa proses pembelajaran hanya transfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga saya mengajar terlalu terburu-buru. Hal ini membuat saya hanya melihat prestasi belajar murid dari aspek kognitif saja, seperti nilai tugas dan nilai ulangan harian atau ujian. Saya memaksakan pembelajaran matematika kepada seluruh murid, padahal tidak semua murid memiliki latar belakang keterampilan numerasi yang memadai. Seharusnya saya sebagai guru terlebih dahulu mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar murid agar tahu sampai mana tahap perkembangan dan capaian belajar murid. Saya menganggap murid hanyalah sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terlalu berpusat pada guru atau teacher center. Keberhasilan pembelajaran di kelas saya ukur jika murid sudah mencapai nilai ketuntasan saja, sehingga saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham tanpa memikirkan
apakah murid telah benar-benar paham dan memaknai apa yang telah saya ajarkan. Hal ini membuat saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah dilakukan proses asesmen atau evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Sekarang saya merasa memiliki rasa optimis untuk lebih merdeka dalam mendidik murid. Saya juga mulai memahami bahwa untuk mendidik begitu banyak murid di dalam kelas diperlukan kesabaran yang lebih. Kita juga harus lebih banyak memberikan kesempatan dan memfasilitasi murid untuk dapat mengembangkan setiap potensi minat dan bakatnya. Tugas kita sebagai guru hanya menjadi pamong atau penuntun, agar setiap potensi minat dan bakat murid dapat berkembang ke arah yang baik sehingga tidak merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Beberapa hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan merdeka belajar di kelas. Di antaranya dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan, serta mengutamakan aspek budi pekerti. Tidak hanya itu, saya juga akan memfasilitasi murid untuk saling berkolaborasi satu sama lain agar tercipta pembelajaran yang interaktif. Kemudian, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Tidak hanya itu, saya akan selalu melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Demikian kesimpulan dan refleksi saya pada pembelajaran modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.